Biasanya warna uang yang paling kita cintai warna apa, Pak? Merah, Pak. Ya, warna merah itu warna uang yang paling kita cintai. Jarang sekali orang tercabut warna merah dari dompetnya dimasukkan ke celeng masjid. Pilihan kedua biru, biru pun masih jarang. Pilihan ketiga hijau, yang 20 ribu, hijau. Hijau pun masih jarang. Pilihan keempat, warna agak ungu-ungu sedikit, ini warna nila sedikit, warna 10 ribu, itu pun masih jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita masih di dalam bab tentang anjuran untuk bersedekah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis yang intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa orang-orang yang bersedekah di dunia atau yang suka bersedekah di dunia, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah dari siksa kubur, dan dia sekaligus mendapatkan perlindungan ketika hari dibangkitkan, yaitu diberi naungan oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi ketika teriknya matahari di padang mahsyar, maka salah satu yang menjadi payung bagi orang-orang yang bangkit di padang mahsyar adalah sedekahnya. Maka beruntunglah mereka yang suka bersedekah. Di alam kuburnya insyaallah diselamatkan Allah. Kemudian di padang mahsyar juga insyaallah diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, Anas bin Malik berkata, kana Abu Talha aksar al-ansar bil Madinah malan min nakhlin. Jadi kata Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi yaitu Abu Talha adalah salah seorang dari penduduk Madinah yang paling banyak harta, terutama kebun-kebun kurmanya. Jadi salah satu penghasilan orang-orang di Madinah di waktu itu adalah memiliki kebun kurma. Dan Abu Talha memiliki kebun-kebun kurma. Penduduk Madinah, Nabi menjulukinya dengan Ansar karena ketika datangnya orang-orang Muhajirin
dari Makkah ke Madinah berhijrah, maka orang-orang yang di Madinah atau penduduk Yasrib di saat itu, merekalah yang benar-benar ikhlas menolong saudaranya dari kalangan muhajirin. Mereka berikan tempat tinggal, mereka carikan modal untuk usaha, bahkan mereka menawarkan istri untuk diceraikan agar bisa dinikahi oleh saudara-saudaranya dari muhajirin. Sampai begitu riwayat menyebutkan kemuliaan orang Ansar. Dan mereka tidak pernah merasa muhajirin adalah orang-orang yang rendah yang telah mereka tolong. Jadi karena kebiasaan kita kalau sudah nolong orang, maka muncul bersitan di hati bahwa kita yang menolong adalah orang yang tinggi derajatnya dan yang ditolong adalah yang rendah derajatnya. Itu kebiasaan yang muncul. Tapi penduduk Madinah tidak pernah. Dan mereka tahu kelebihan muhajirin, yaitu yang berjuang bersama Nabi selama 13 tahun, menumpahkan darah mereka, bahkan tersiksa, dibunuh. Makanya mereka pun memuliakan muhajirin. Walaupun muhajirin itu orang yang datang ke kampung mereka, mereka tidak pernah protes ketika sepeninggal Nabi, semua khalifah itu semuanya dari kalangan muhajirin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya dari kalangan muhajirin. Mereka tidak pernah protes meminta jatah kepemimpinan dari kaum Ansar. Makanya oleh karena itu dalam banyak ayat Allah menyatakan kecintaannya terhadap kaum Ansar, sebagaimana Allah akan memasukkan muhajirin ke dalam surga, maka begitulah Allah menjamin kaum Ansar pun ke dalam surga. Nyamanan kalau kita memuliakan urang tamang. Jadi kadang-kadang sifat kita tidak begitu, tidak seperti Ansar. Ada orang yang pindah ke kampung kita, sudah beranak pinak di kampung kita, tetap kita anggapnya urang tamang, orang masuk. Jadi kita menganggap diri kita yang nenek kita di sini, lalu kita menganggap diri kita adalah asolok. Asolok kan apa? Daging paling dalam. Jadi kita merasa kitalah pemilik tanah, kitalah yang memiliki kampung ini. Itu contohnya. Begitu ada orang datang ke kampung kita, apakah dia beli rumah, dia bangun rumah, atau dia sewa rumah, langsung dalam pikiran kita itu orang masuk. Jadi kalau orang masuk, tidak didengarkan suaranya, keputusan harus ba'asoluk. Padahal biasanya kampung itu maju kalau banyak orang masuk. Malah kampung tertinggal rata-rata karena tidak menerima orang pendatang atau orang masuk, tertinggal karena pikirannya tidak berbaur. Nah ini adalah penyakit yang buruk, merasa bahwa orang yang datang ke kampung kita tinggal, kita merasa itu tidak ada kuasa, tak perlu didengarkan suaranya. Nah itunya kampung-kampung yang terkebelakang begitu cara berpikir. Tapi kalau sudah bagus, malah pendatang jadi kecil, majulah kampung. Itu contoh. Jadi belajarlah dari Ansar bagaimana memuliakan orang yang datang, kecuali yang datang itu ahli maksiat. Itu kalau sudah begitu, itu boleh suruh kejar anjing saja. Kalau yang pendatang itu gara-gara dia datang mabuk-mabuk di kampung kita, kemudian mulai ada keburukan, itu suruh kejar anjing. Daripada dikejar sama anjing, suruh dia kejar anjing. Gitu. Jadi Anas bin Malik ingin menceritakan tentang Abu Talhah.
Dia punya kebun, dia salah seorang kaum Ansar yang kaya. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha. Dan di antara kebun-kebunnya, kebun-kebun kurmanya yang paling dia cintai, salah satu kebun kurmanya diberi nama Bayruha. Jadi dia banyak kebun, tapi salah satu kebun yang paling dia senang adalah Bayruha. Nah, kita kan biasa begitu. Kalau kita banyak harta, kita banyak rumah, maka rumah yang paling senang kita singgahi adalah rumah tertentu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa menghindari kecenderungan untuk lebih suka sesuatu, itu tidak bisa dihindari. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, di antara sahabatmu siapa yang paling engkau cintai?" Apa jawaban Nabi? Abu Bakar. Kemudian, "Ya Rasulullah, siapa lagi?" Umar, kata Rasulullah. Lalu ditanya lagi, "Kalau di antara istri-istrimu siapa yang paling engkau cintai?" Apa kata Rasulullah? Aisyah. Nah, jadi Rasulullah berterus terang ada kecenderungan, walaupun kecenderungan itu tidak menyebabkan hilangnya keadilan. Jadi itu biasa. Cuma jangan dimaknakan bahwa itu boleh tanpa keadilan. Karena kalau di antara kita Bapak Ibu mencintai sesuatu, lalu kita lebihkan cinta yang menyebabkan orang lain cemburu, itu bahaya. Nabi Ya'qub alaihi salam menampakkan cinta berlebihan kepada Yusuf alaihi salam dibandingkan anak-anaknya yang lain. Apa yang terjadi? Yusuf dizalimi, dikhianati oleh abang-abangnya hanya dengan satu alasan, yaitu Ya'qub telah memilih kasih di antara mereka. Nah, ini yang bahaya. Makanya cinta kalau berhubungan dengan kecemburuan, maka berhati-hatilah. Ya. Istri-istri Nabi yang lain tidak merasa cemburu karena Nabi itu adil, sangat adil. Namun kecenderungan hati tetap ada. Ya. Jadi ini perkara yang akan terjadi pada semua orang. Nah, Abu Talhah di antara semua hartanya yang paling dia cintai ada satu kebun namanya Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Kebetulan Bayruha itu posisinya itu berhadap-hadapan dengan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu mimma in fiha tayyibun. Pernah Rasulullah mengunjungi kebun milik Abu Talhah Bayruha. Dikunjungi oleh Rasulullah dan Rasulullah meminum air di dalamnya dan ternyata airnya pun sangat segar, manis sekali. Jadi saking bagusnya keadaan kebun itu, kebunnya indah, lalu kemudian juga airnya nikmat sekali, sehingga Rasulullah pun mengakui tentang keindahan kebun milik Abu Talhah. Lalu kemudian Anas melanjutkan, falamma nazalat hazihil ayah, lalu kemudian pada suatu waktu turunlah ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah turunkan ayat surat Ali Imran ayat 92 yang artinya lan tanalul birra, engkau tidak akan menerima kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau berani menafkahkan apa yang paling engkau cintai. Jadi Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi untuk memberitahu umat
bahawa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar, yang sempurna, dengan syarat kalau orang-orang berani memberikan nafkah dengan harta yang paling mereka cintai. Ketika ayat ini turun dan itu terdengar oleh Abu Talhah, qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, langsung Abu Talhah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan dia langsung berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, aku telah mendengar turunnya wahyu yang berbunyi, engkau tidak akan menerima kesempurnaan dari kebaikan atau kebaikan yang sempurna sampai engkau menafkahkan apa yang paling engkau cintai. Lalu Abu Talhah melanjutkan, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Ya Rasulullah, aku ada harta yang paling aku cintai. Sebagaimana engkau tahu, aku sangat mencintai kebun yang bernama Bayruha. Ya. Wa innaha sadaqatun arju barraha wa zukhraha indallah. Fada'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Namun walaupun aku mencintai kebun ini, sangat mencintai kebun ini, namun aku berharap bisa menjadi sedekah. Aku berharap kesempurnaan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu ya Rasulullah, mulai hari ini aku sedekahkan kebun ini, aku wakafkan kebun ini kepadamu ya Rasulullah. Jadi begitu sikap Abu Talhah. Lalu kemudian Rasulullah berkata, faqala Rasulullah, setelah mendengar Abu Talhah mengatakan untuk menyambut ayat Allah, dia langsung memberikan atau mewakafkan kebun yang paling dicintainya. Rasulullah kemudian berkata, bah zalika madun rabih, zalika madun rabih. Kata Rasulullah, bagus sekali, sungguh inilah harta yang paling menguntungkan, inilah harta yang paling menguntungkan. Rasulullah mengulang 2 kali, inilah yang paling menguntungkan. Nah, jadi hadis riwayat Bukhari Muslim ini menyatakan tentang keadaan ketika seorang sahabat mendengarkan ayat Allah, seakan-akan mereka sedang berkomunikasi dengan Allah langsung, begitu taatnya kepada Allah sehingga tidak berfikir 2 kali kalau seandainya urusannya adalah urusan berkorban untuk Allah. Enggak mikir 2 kali itu kalau urusannya berkorban untuk Allah. Jadi kalau model di dunia apa? Model komandan mengatakan sesuatu, belum habis kalimat komandan, anak buah sudah siap. Kalau habis ke pegang, siap. Kalau habis ke pegang, siap. Itu seharusnya begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Abu Talhah, begitu dia tahu Allah mengatakan lan tanalul birra, engkau tidak akan menerima kesempurnaan dari kebaikan. Artinya sempurna sesuatu itu ada pada puncaknya kapan? Ketika engkau menginfakkan apa yang paling engkau cintai, itu baru sempurna. Allah tidak bilang sedekah kita itu tidak ada pahalanya kalau tidak seperti ayat ini, tidak bilang begitu. Allah tetap terima, tapi yang pahala penuh, pahala full, sempurna, dan Allah benar-benar mencintainya. Jadi ketika disebutkan al-birra, kesempurnaan pahala, itu maksudnya dia akan mendapatkan surga kalau dia sudah sampai pada level yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak kebaikan adalah ketika mewakafkan atau memberikan sesuatu
yang paling kita cintai. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita kadang-kadang memberikan sesuatu kepada orang, kita cinta tapi tidak terlalu cinta. Artinya kita masih bisa begitu mudah melepaskannya. Kita memasak kari kambing di rumah. Kita memasak kari kambing di rumah. Kita suka sekali dengan kari kambing, sangat suka. Walaupun kita suka, tetapi juga kita tidak berat untuk berbagi kepada orang lain. Jadi kita suruh isteri kita bagi-bagilah, kasih ke tetangga sedikit, bawa mangkok kasih ke tetangga sedikit. Begitu berarti mudah bagi kita melepaskannya. Kenapa? Ya karena kita melihat ini ukurannya mudah didapatkan, mudah untuk kita dapatkan. Jadi besok pun kita masih bisa mencari kari kambing yang lain. Jadi ada orang yang mencintai sesuatu, tetapi mudah bagi dia untuk melepaskan apa yang dia cintai itu. Artinya dia berikan ke orang pun tidak berat. Tapi begitu berhadapan dengan sesuatu yang langka, maka muncullah cinta yang sangat kuat dan susah melepaskan. Contoh, ketika tiba-tiba kita mendapatkan atau kita membeli daging rusa misalnya, menyonyo bunuh kambing, menyo kambing kita nyo pi galak, dah pelih kegop tajuk kegop pi mangan. Walaupun kita suka, nanti dapat pahala memberi itu. Nah sekarang pada sesuatu yang susah didapatkan, jadi begitu kita mendapatkan dari salah satu penduduk kampung yang menjual daging rusa, kita beli. Itu daging rusa itu tidak semudah berbagi seperti kita berbagi daging kambing. Malah isteri yang mengatakan, bang, ini tidak perlu dibagi-bagi ke tetangga, ini daging rusa ni. Kira-kira apa jawaban kita, Pak? Oh be, nyo payah tak temeng nyo. Jangan, susah dapat daging rusa ni. Kalau kambing home lah, kalau daging sapi home lah. Tapi kalau daging rusa jangan. Ini bisa kita makan sampai 2-3 hari ni. Untuk dapat pun susah ni. Lihatlah bagaimana perasaan hati ketika mendapatkan sesuatu yang langka dan kita suka dan mencintainya dengan sempurna. Disitulah tantangan Allah turun. Berani engkau berikan sesuatu yang engkau benar-benar mencintainya? Kalau kita pun masih berlaku dengan perasaan yang sama, kita akan menyahut isteri kita dengan mengatakan, udah, tak apa-apa, bagi aja. Sayang pun tetangga-tetangga itu, tidak pernah pun mereka merasakan bagaimana lezatnya daging rusa. Contoh, di situ baru sempurna. Jadi yang kemarin-kemarin itu pahalanya besar, tapi begitu berani memberi sesuatu yang kita sendiri susah melepaskannya, disitulah kesempurnaan muncul. Disitulah kesempatan masuk surga lebih dekat. Kalau kita beli durian, Pak, kita beli durian di musim durian, lalu kita berbagi, itu adalah perkara yang orang akan melakukannya. Walaupun agak berat di hati, tapi orang akan melakukannya. Jadi setelah dia buat durian itu menjadi kuah durian, lalu kemudian dia masakkan ketan, dia bagi ke tetangga, orang masih mampu melakukannya. Tapi seandainya yang dia beli adalah durian montong, pernah nih Pak, montong. Kalau yang dia beli durian montong, Pak, yang sekilonya, pada sekilo, 100.000. Kita tanya sama yang sudah sering beli, Pak. Kalau yang durian montong itu sekilo saja mungkin 100.000. Begitu ditimbang satu, naik sampai 300.000. Satu biji 300.000.
Kalau tadi durian biasa, itu satu 30.000, nanti yang besar-besar 50.000. Durian montong, sekilo 30.000. Dan ditimbang 3 kilo. Itu dengan kulit-kulitnya, Pak. Ya. Kita beli, habis pengler 30.000, satu durian, bawa pulang ke rumah. Lalu kemudian anak-anak mengatakan, ayah, tidak bagi-bagi kayak biasanya. Kira-kira jawaban kita apa, Pak? Nyoken durian biasanya, kendrin biasanya. Ini bukan durian biasa, nak. Ini premium punya barang. Mahal ayah beli ni, 300.000 ni. Tak usah kita bagilah. Ini kita susah dapat yang kayak gini. Itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Makanya Bapak Ibu, turunlah ayat. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Artinya kalau biasanya engkau dapat. Tapi puncak kebaikan ketika engkau berani mewakafkan atau memberi sesuatu yang paling engkau cintai. Makanya sahabat begitu mendengarkan ayat ini, hatinya langsung menyambut permintaan Allah. Oleh karena itulah Abu Talhah mendatangi Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu aku begitu mencintai kebun yang engkau pernah datang, iaitu Buraihah tadi. Tapi hari ini demi mendapatkan janji Allah, iaitu pahala yang sempurna, maka kuwakafkan kepadamu ya Rasulullah. Ini iman, inilah iman. Jadi mereka itu tahu dengan imannya Allah tak akan melanggar janji untuk memberi pahala yang terindah. Yang kedua, mereka tahu dengan imannya bahawa surga melebihi daripada kebun yang mereka cintai. Jadi kalau orang sudah sampai ke level, alah, udahlah, bagi ajalah, walaupun ini mahal, bagi udah, karena nanti Allah pasti akan memberi surga yang melebihi daripada durian montong ini. Allah akan memberi surga melebihi daripada daging rusa ini. Jadi terbayanglah keindahan-keindahan surga yang tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan di dunia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang paling susah kita lakukan. Memang bak tak baca mangan, bak tak dengar mangan, bak tak pebut kau susah, Pak. Oleh kerana itu Allah menyindir di dalam surat Al-Baqarah ayat 260 sekian, Pak. 266 atau 267 itu. Allah mengatakan, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhizih. Kata Allah, infakkanlah harta apa yang telah yang dari baik-baik yang kami berikan kepadamu. Lalu kemudian, di sini kemudian Allah mengatakan, janganlah engkau memberi sesuatu yang engkau sendiri memicingkan mata, illa an tughmidu fi, engkau sendiri memicingkan matamu. Jadi Allah ingin mengatakan, engkau sendiri pun tak mau ambil, walastum biakhizih illa an tughmidu fi, kamu sendiri pun tak mau, itu yang kamu berikan kepada orang, jangan lakukan seperti itu, kata Allah. Ini yang paling sering terjadi. Jadi begitu kita punya sesuatu mau kita berikan ke orang, yang kita beri yang kita sendiri tidak terlalu suka. Jadi kalau seandainya kita ingin memberikan sedekah, kita sendiri pun tidak terlalu cinta. Maka oleh karena itulah ketika kita buka dompet, ingin memberikan kepada fakir atau ingin memberikan sedekah ke masjid, selalu pilihan kita pada warna uang yang kita tidak terlalu suka. Biasanya warna uang yang paling kita cintai warna apa, Pak? Merah, Pak.
Ya, warna merah itu warna uang yang paling kita cintai. Jarang sekali orang tercabut warna merah dari dompetnya dimasukkan ke celeng masjid. Pilihan kedua biru, biru pun masih jarang. Pilihan ketiga hijau, yang 20 ribu. Hijau. Hijau pun masih jarang. Pilihan keempat, warna agak ungu-ungu sedikit. Ini warna nila sedikit, warna 10 ribu. Itu pun masih jarang. Yang paling suka orang memberi apa? Yang dia pun berfikir, alah, ini saya pun tak tahu mau beli apa ini. Jatuhlah pilihan pada warna abu-abu. Ya, peng waribe ba. Waribe, orang Aceh raya ke waribe kan. 2000 lah yang jadi pilihan, ambil dari dompet, jatuh ke dalam celeng. Ya. Ada yang lebih parah lagi, Pak. Wang gerik 500 dia masukkan ke celeng-celeng. Bayangkan wang gerik 500, Pak. Kalau satu Jumaat cuma wang gerik itu saja dia berikan, berarti satu minggu sekali sedekahnya cuma 500 rupiah. Maka begitulah nanti dia akan menyesali hidupnya ketika sudah meninggal. Karena sedekah sesuatu amal saleh yang paling banyak disesali oleh orang-orang yang tak pernah memberi. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu yang punya hati yang dilunakkan Allah. Begitu kita tahu sesuatu yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita, langsung kita berkorban, bahkan jutaan rupiah. Itu hebat sekali, Pak. Makanya orang wakaf itu hebat sekali. Ada orang yang mewakafkan tanahnya ke masjid, padahal dia mikir, ini kalau tanah itu saya jual per meternya itu bisa sampai 300 ribu, 500 ribu per meter. Kalau dia punya tanah sekitar 1000 meter, ya, bayangkan berapa uang masuk. Tapi lalu dia tutup semua bayangan itu, dia katakan tanah itu saya wakafkan untuk masjid, untuk pembangunan masjid. Masya Allah, orangnya mungkin telah tiada, tapi Allah telah menunggunya dengan janji Allah akan berikan pahala yang sempurna. Nah, jadi inilah pelajaran untuk kita, jangan suka memberi kepada orang sesuatu yang kita sendiri tak sukai. Kacok juga kau anak punya. Cok yang ubud-ubud dah kacok apa? Yang ubud-ubud. Yang raya-raya ketinggai. Begitu. Jadi kalau mau dapat pahala sempurna, berikan yang terbaik. Makanya ibu-ibu ni juga pelajaran bagi ibu-ibu. Kalau mau dapat pahala sempurna, yang paling ibu cintai siapa? Suami. Maka ketika ada orang lain membutuhkan suami kita, berikanlah, ya, ridhakanlah, relakanlah, maka ibu akan dapat pahala yang sempurna. Kata si ibu, ana perleke pahala sempurnanya. Jadi kadang-kadang begitu, kalau sudah urusan dengan itu, surga pun ditolaknya. Biasa sering begitu, ya. Nah, ini nih baik, disinilah nasihat Nabi yang harus kita fahami. Demikian untuk ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ada waktu sedikit, 5-7 menit. Ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak. Tidak ada, ya. Baik, untuk subuh hari ini tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Begitu yang kita harapkan memang, ya. Dan insyaallah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Ya, dan semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.